Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang berkode saham BBRI. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemberitaan terkini BBRI, di mana diberitakan bila BBRI akan melakukan buyback saham atau membeli sahamnya sendiri di tahun 2025 ini sebesar 3 triliun rupiah. Seperti diberitakan di CNBC Indonesia, investor siap-siap, BBRI mau buyback saham 3 triliun rupiah. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI berencana melakukan pembelian kembali saham perseroan buyback dengan nilai seluruh buyback diperkirakan sebesar-besarnya 3 triliun rupiah. Perseroan telah melaksanakan buyback dalam rangka program kepemilikan saham pekerja dan atau direksi dan dewan komisaris sejak tahun 2015. Program tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk mendorong engagement pekerja terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sebagai investor harus paham dan mengerti terlebih dahulu apa itu buyback saham. Seperti dijelaskan dari Meta AI, buyback saham atau pembelian kembali saham adalah proses di mana sebuah perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar sekunder. Ini berarti bahwa perusahaan menggunakan dana tunainya untuk membeli saham yang telah diterbitkan sebelumnya. Alasan buyback saham: 1. Meningkatkan harga saham. Dengan membeli kembali saham, perusahaan dapat meningkatkan harga saham karena penawaran saham yang berkurang. 2. Mengurangi jumlah saham yang beredar. Buyback saham dapat mengurangi jumlah saham yang beredar, sehingga meningkatkan proporsi kepemilikan saham oleh pemegang saham yang ada. 3. Menggunakan dana tunai yang berlebih. Perusahaan dapat menggunakan dana tunai yang berlebih untuk membeli kembali saham daripada membiarkannya menganggur. Dan yang keempat, mengurangi biaya dividen. Dengan membeli kembali saham, perusahaan dapat mengurangi biaya dividen karena jumlah saham yang beredar berkurang. Proses buyback saham: 1. Pengajuan proposal. Perusahaan mengajukan proposal buyback saham kepada pemegang saham. 2. Persetujuan pemegang saham. Pemegang saham menyetujui proposal buyback saham. 3. Pembelian saham. Perusahaan membeli kembali saham dari pasar sekunder. Dan yang keempat, penghentian saham. Saham yang dibeli kembali dihentikan dan tidak lagi beredar. Secara sederhana bisa dijelaskan, bila sebuah perusahaan melakukan buyback saham, itu bisa diartikan perusahaan itu sedang kelebihan dana atau mempunyai dana kas menganggur yang lumayan banyak. Dan lawan dari buyback saham itu sendiri bisa disebut dengan right issue. Bila buyback saham artinya perusahaan kelebihan dana, sedangkan right issue secara sederhana bisa diartikan perusahaan sedang kekurangan dana. Dengan menerbitkan saham-saham baru di mana harganya lebih rendah dari harga pasar dan ditawarkan kepada pemegang saham. Maka dari itu, seperti yang diberitakan di CNBC Indonesia, bisa dikatakan saat ini Bank BRI memiliki kelebihan dana, di mana dari dana itu sebanyak 3 triliun rupiah siap digunakan untuk membeli sahamnya sendiri. Dan apabila kita lihat dalam laporan posisi keuangan kuartal 3 tahun 2024, BBRI memiliki kas dan setara kas sebesar 22,762 triliun rupiah. Dan apabila sesuai rencana, di mana dana yang dialokasikan sebesar 3 triliun rupiah untuk buyback saham, itu hanyalah 13% dari kas dan setara kas yang dimiliki BBRI. Untuk saham yang dimiliki BBRI setelah melakukan buyback saham, akan disebutkan dalam daftar pemegang saham sebagai saham treasury. Seperti dijelaskan dari Meta AI, saham treasury adalah saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar sekunder dan tidak lagi beredar di pasar. Saham ini tidak memiliki hak suara dan tidak mendapatkan dividen. Dalam laporan keuangan perusahaan, saham treasury biasanya dicantumkan sebagai bagian dari ekuitas perusahaan dengan nilai yang sama dengan harga beli saham tersebut. Dari penjelasan tentang saham treasury, bisa diartikan bila kepemilikan saham treasury dari BBRI seperti yang tercantum di daftar pemegang saham, tidak akan memiliki hak suara dan tidak berhak mendapatkan dividen di saat BBRI akan membagikan dividen nantinya kepada para pemegang sahamnya. Seperti yang tercatat di history dividennya, BBRI sangat rutin sekali membagikan dividen setiap tahunnya. Bila dilihat untuk daftar pemegang saham BBRI dari IDN Finansial, saham treasury yang dimiliki BBRI saat ini sebesar 909 juta lebih lembar saham. Dan bila dikalikan dengan harga BBRI saat video ini dibuat di harga 4.020,
maka jumlah saham Treasury yang dimiliki BBRI sebesar 3,6 triliun dengan persentase mencapai 0,60%. Apabila BBRI melakukan buyback saham sebesar 3 triliun rupiah, seperti yang diberitakan, dengan harga BBRI yang berada di kisaran lebih ataupun kurang dari harga 4.020, maka perkiraan jumlah saham Treasury-nya akan bertambah sebesar 746 juta lebih lembar saham, sehingga total saham Treasury-nya nanti akan menjadi 1,6 miliar lebih lembar saham atau mencapai persentase kurang lebih 1,1%. Seperti yang disampaikan, untuk saham Treasury tidak akan memperoleh pembagian dividen. Ini berarti ketika terjadi pembagian dividen BBRI, maka jumlah 1,1% dari kepemilikan saham Treasury BBRI, besaran dividennya akan dialihkan ke pemegang saham yang lainnya. Atau secara sederhana, para pemegang saham yang lainnya mendapatkan 1,1% lebih besar untuk dividen setiap lembar sahamnya. Selanjutnya, kemanakah biasanya saham Treasury akan dialokasikan? Sesuai informasi yang didapatkan dari Meta AI, saham Treasury biasanya dialokasikan ke beberapa pihak seperti pihak yang menerima saham Treasury. 1. Pemegang saham. Saham Treasury dapat dialokasikan kembali kepada pemegang saham yang ada, baik melalui dividen saham atau penawaran saham tambahan. 2. Karyawan. Perusahaan dapat membagikan saham Treasury kepada karyawan sebagai bagian dari program penghargaan atau kompensasi. 3. Pihak ketiga. Saham Treasury dapat dijual kepada pihak ketiga seperti investor institusional atau individu untuk mengumpulkan dana tunai. 4. Anak perusahaan. Saham Treasury dapat dialokasikan kepada anak perusahaan untuk memperkuat struktur kepemilikan dan mengembangkan bisnis. Dan yang kelima, program penghargaan. Saham Treasury dapat digunakan sebagai bagian dari program penghargaan untuk karyawan seperti program opsi saham atau penghargaan saham. Tujuan alokasi saham Treasury. 1. Mengembangkan bisnis. Alokasi saham Treasury dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan. 2. Menghargai karyawan. Alokasi saham Treasury dapat membantu perusahaan menghargai karyawan dan meningkatkan motivasi mereka. Dan yang ketiga, mengumpulkan dana. Alokasi saham Treasury dapat membantu perusahaan mengumpulkan dana tunai untuk membiayai proyek-proyek baru atau memperluas bisnis. Sekarang kita akan beralih untuk melihat pergerakan harga saham BBRI selama 1 tahun terakhir. Bisa kita lihat pada data grafik, saham BBRI berada pada harga 4.010 saat video ini dibuat dan telah mengalami penurunan sebesar minus 31,45% dari harga 5.850 pada tanggal 7 Februari 2024 ke harga 4.010 pada saat ini di tanggal 7 Februari 2025. Penurunan persentase yang cukup lumayan dalam. Bila disimulasikan secara sederhana, bila sahabat investor berinvestasi 100 juta rupiah di saham BBRI pada tanggal 7 Februari 2024, maka saat ini investasi Anda bernilai kurang lebih 69 jutaan. Dengan catatan dividen BBRI sepanjang tahun 2024 tidak dimasukkan ke dalam hitungan. Dan di pembahasan yang terakhir kali ini, ada hal penting yang perlu dipertanyakan. Apakah dampak BBRI bila melakukan buyback saham? Dampak dari buyback saham BBRI adalah meningkatkan laba per saham dan harga sahamnya. Hal ini karena buyback saham mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga meningkatkan nilai saham yang tersisa. Selain itu, buyback saham juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan yakin dengan prospek bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa buyback saham juga dapat memiliki dampak negatif seperti mengurangi likuiditas pasar dan meningkatkan risiko keuangan perusahaan. BBRI sendiri berencana melakukan buyback saham senilai 3 triliun rupiah yang berasal dari kas internal perusahaan. Rencana ini akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST pada 11 Maret 2025. Demikian pembahasan video kali ini tentang pemberitaan BBRI akan melakukan buyback saham sebesar 3 triliun rupiah. Semoga dari informasi yang Sadar Saham berikan bisa memberikan informasi dan manfaat tambahan bagi para sahabat investor sebelum memutuskan berinvestasi di pasar saham. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share bila merasa video ini bermanfaat.